Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, bagian 82. Gak tahu diri kamu pak, berani kamu buat wanita lacur itu hamil. Di mana kamu menjumpai perempuan itu? Sentak Liana marah menunjuk Heru. Dia mengacak-ngacak rambutnya, padahal hari ini sedang ada acara arisan sosialitanya dan dia juga sudah pergi ke salon. Namun acaranya harus berantakan karena ulah Ambar dan pengkhianatan sang suami yang dia percaya. Apalagi tadi Ambar memberi informasi kalau suaminya suka menjerat wanita-wanita muda lainnya. Ma, kamu dengarkan saja penjelasanku, pinta Heru dengan frustasi ke Liana. Liana dengan kasar mengacak guci-guci mininya yang tersusun rapi di rak. Heru terkaget karena benda itu sudah pecah dan berjatuhan. Ma, cukup. Diam kamu, sentak Liana melempar sebuah guci berukuran sedang ke Heru. Dengan sigap pria itu mengelak dan guci mengenai tembok serta hancur berantakan. Apa-apaan kamu Liana? Kamu mau bunuh aku, kata Heru terkejut. Andai aku bisa bunuh kamu tanpa dipenjara maka akan kulakukan, kata Liana sengit. Cukup ma, aku hilap dan kita selesaikan saja dengan baik-baik. Aku hilap ma, aku minta maaf. Kamu gak tahu diri. Kalau bukan karena papiku, kamu itu jongos. Dan sekarang kamu bertindak semaunya bermain dengan banyak wanita. Biadab kamu, Liana menunjuk sengit lalu dia dengan suara keras menangis kejer. Hu. Cukup ma, Heru dengan sigap mendatanginya dan membawanya ke kamar. Dia akan mencoba merayu sang istri dan bagaimana caranya agar masalah Ambar ini selesai. Dia tak mau menjumpai Ambar lagi jika membawa petaka seperti ini. Liana meronta saat Heru menggendongnya. Dia menggeliat bagaikan anak kecil dan Heru sama sekali tak peduli saat Liana menyerangnya. Setelah masuk kamar, pintu segera ditutup Heru. Sementara di luar bapak mendengkus ke Ambar sekaligus merasa bersalah karena sudah menghancurkan rumah tangga orang. Karena ulah anaknya secara tak langsung dia berdosa karena salah mendidik anaknya. Lihat mereka bertengkar gara-gara kamu, dengkus bapak menatap tajam anaknya. Sudah seharusnya mereka bertengkar karena Om Heru gak mau tanggung jawab. Ambar masih merasa dirinya benar. Bapak membuang wajah kesal karena anak perempuannya ini sama sekali gak merasa bersalah sudah menghancurkan rumah tangga orang. Kamu harus belajar dari kesalahan Ambar. Bapak malu membela kamu. Bapak malu sekali. Setelah hari ini kamu harus belajar dari kesalahan. Kalau kamu gak genit dan merayu suami orang, maka mereka tak akan bertengkar, ucap bapak dengan suara tegas ke Ambar. Anaknya itu hanya dilirik sekilas saja. Ambar tertawa getir mendengar ucapan bapaknya. Dia buaya pak dan banyak yang sudah dijeratnya, kata Ambar membela diri. Bapak semakin gak paham dengan isi kepala anaknya. Seharusnya dia menyesal karena berbuat dosa, malah dia bersikap biasa. Kamu salah satu korbannya dan bodoh sekali karena mau terjerat. Sekarang siapa yang susah? Serta bapak dan Ambar diam. Dia malas menjawab lagi. Bapak yang dia nilai sudah renta sama seperti ibunya yang sekarang sakit dan gak bisa apa-apa. Beberapa saat menunggu akhirnya Heru beserta Liana keluar juga. Entah apa yang mereka debatkan di dalam dan Ambar sangat penasaran. Wajah Liana sudah tak karuan, makeup tebal yang dipakainya hancur. Maskara sudah hitam karena dia banyak menangis. Liana juga mengucuk-ngucuk matanya serta wajahnya sehingga makeupnya luntur. Heru mengambil tempat duduk diikuti Liana. Wanita itu bersyukur anaknya tidak di rumah. Rizal sedang main bola dan Alia sedang les piano. Anaknya kalau bisa jangan mengetahui kebusukan sang ayah. Ambar dan bapak berharap masalah ini selesai. Mereka diam tak bersuara menunggu keputusan. Harapan Ambar bila dia dinikahi Heru meski hanya pernikahan siri. Kalian datang untuk memintaku menikahi Ambar kan? Iya, ucap bapak. Setelah berdiskusi maka kami sudah mengambil keputusan. Heru menarik napasnya melirik istrinya lalu Ambar yang menunggu jawabannya. Maaf Mbar, saya nggak bisa nikahi kamu, namun
Kamu jangan khawatir karena saya akan memberimu uang 100 juta agar kamu diam dan tidak bersuara lagi. Kamu lupakan masalah kita dan gugurkan saja kandunganmu, kata Heru meyakinkan Ambar agar mengambil saja uang itu. Mata Ambar melotot tak terima. Ternyata dia tetap tak mau bertanggung jawab walau sudah datang ke rumahnya. Mas, aku gak mau gugurin kandungan ini karena ini anak kita, sentak Ambar merasa kecewa. Aku sudah punya anak, dan aku hanya mau anak dari istriku Liana. Tidak mau dengan perempuan lain. Aku harap kamu paham. Kenapa kamu tiduri aku kalau gak mau tanggung jawab, Mas? Kamu bilang mencintai aku, Ambar mulai kesal. Itu hanya omong kosong, aku hanya berbohong. Namun, aku tak pernah berkata mau menikahi kamu, kata Heru dengan santai. Ambar merasa dipermainkan mendengar ucapan Heru. Bajingan kamu, Ambar maju dan memukul Heru namun bapaknya memeganginya. Lepaskan aku, Pak, sergahnya marah. Cukup Bar, kamu hamil dan jangan kayak gini, kata bapak. Tetapi dia berbohong, aku mau lapor saja dia ke polisi, Pak, ucap Ambar tak terima. Percuma lapor polisi karena dengan uang aku bisa keluar dan ini hanya masalah kecil. Aku sudah sangat berbaik hati menaruhkan uang sebanyak itu untukmu karena merasa kasihan. Heru menyeringai ke Ambar dan wanita itu semakin marah. Binatang kamu, Mas. Aku nyesal kamu tiduri kayak gini. Oleh karena itu, aku akan memberikan uang pada kamu, Bar. Bagaimana? Tanya Heru. Liana istrinya hanya diam saja. Begini, ibunya Ambar kena stroke dan butuh biaya besar. Bagaimana bila bapak memberi uang lebih besar dari segitu? Karena Ambar tak punya uang untuk biaya pengobatan ibunya. Bapak menyela. Ambar melirik tajam bapak. Bapak, apa maksud bapak? Aku hanya mau dinikahi, aku gak mau mati gara-gara menggugurkan kandungan, Ambar protes. Heru menarik napas menatap sikap mereka. Baiklah, 200 juta, aku rasa cukup dan kalian tulis hitam di atas putih agar tidak muncul lagi di hadapan keluarga kami. Lupakan masalah ini dan anggap kita gak saling kenal. Aku gak mau, Pak. Kami setuju saja jika begitu, kata bapak. Aku gak setuju dan aku perlu berbicara dengan bapakku, kata Ambar menarik kasar tangan bapaknya. Ambar akan memarahi pria parubaya itu. Tahu seperti itu maka dia tak akan ajak bapaknya untuk ikut ke sini. Apa maksud bapak? Tanya Ambar sengit. Karena pekarangan Liana luas maka dia bisa membawa bapaknya ke sudut taman dan Heru tak akan bisa mendengar karena mereka cukup jauh. Ini yang terbaik untuk kamu, Bar. Dia akan terus mengelak untuk menikahi kamu. Apalagi dia kaya dan kalau kamu tetap ngotot maka nyawa kita bisa saja dalam bahaya. Dari rautnya dia dan istrinya ingin menyingkirkan kamu dan bapak takut karena kamu sudah berhubungan dengan orang seperti itu. Lebih baik lupakan saja dia daripada kamu menderita nantinya. Mereka bukan orang baik, sentak bapak. Bagaimana dengan kehamilanku, Pak? Aku juga gak takut dan akan lapor polisi saja. Bapak mendesah menjawab pertanyaan Ambar. Kamu jaga anak kamu sampai lahir dan jika lapor polisi, maka dia bisa keluar penjara dengan cepat karena punya uang. Kita akan kalah, Bar. Makanya sebelum berbuat, maka sebaiknya kamu berpikir saja dulu yang terbaik untuk hidup kamu. Sekarang jadi pelajaran untuk kamu berhubungan dengan lelaki harus pikir panjang lebih dulu. Ambar berpikir yang dikatakan bapak ada benarnya. Percuma melawan Heru karena dia akan kalah. Heru akan tetap berkelit dan Ambar akan gigit jari bila melawan karena tak mendapatkan apapun. Ibu juga sedang sakit dan tidak ada biaya untuk pengobatannya. Maka kamu harus berkorban karena semua ini juga salah kamu, sentak bapak. Ambar membuang napas kasar. Dia harus mengubur impiannya jadi istri Heru meskipun hanya istri simpanan. Dia rela menjadi istri simpanan dan gundi sekalipun, namun Heru penipu tak berkenan dengannya. Baiklah, Pak, sentak Ambar. Mereka akhirnya datang lagi dan duduk bersama Heru serta istrinya. Bagaimana diskusi kalian? Tanyanya dengan datar. Mas, ibuku sakit dan aku ingin 300 juta agar aku tak mengganggu hidupmu. Ambar berkata tenang. Gila, kamu mau merampok? Liana buka suara. Mbak, aku hamil dan gak dinikahi. Bagaimana perasaanmu jika jadi aku? Dan karena tahu hamil, ibuku koma berhari-hari. Ditambah Om Heru pergi dariku tanpa kabar. Kalian hanya melempar uang ke wajah kami dan menganggap urusan selesai. Dan bagaimana dengan aku, Mas? Ambar berakting agar Heru mengabulkan permintaannya. Itu terlalu banyak dan aku tidak bodoh. Aku memberi pun karena kasihan sama orang tua renta itu. Tunjuk Heru pada bapak. Mentok 220 juta jika mau ambil, namun kau harus tanda tangan sesuai perjanjian atau aku bisa melakukan sesuatu yang tak terduga padamu. Sentak Heru dengan sengit. Ambar menelan salivannya. Dia juga lelah mengurus ibunya. Dengan 200 juta maka dia bisa melakukan banyak hal.
Namun nasib anaknya bagaimana? Ah, dipikir nanti, Ambar membatin. Baiklah Om, saya setuju, katanya pasrah. Bersambung. Terima kasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca lanjutan dari novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.